Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas pembelajaran berdiferensiasi kelompok 3 topik 1 eksplorasi konsep PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun kelompok kami yaitu pertama Arsy Zahra, kedua Piona Maharani, ketiga Rika Rahmadi Ismail, dan yang terakhir Siti Nur Hafizah. Apa dan mengapa pembelajaran perlu berdiferensiasi? Nah, pertama yaitu kebutuhan belajar yang unik. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga pendekatan tidak seragam. Nah, yang kedua yaitu masalah pendekatan yang seragam. Nah, pendekatan seragam dapat menyebabkan frustasi pada siswa atau materi terlalu mudah atau terlalu sulit. Nah, dan guru kesulitan menjangkau kebutuhan individu. Yang ketiga yaitu solusi. Keempat, definisi berdasarkan Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu melalui pemahaman keragaman siswa, pengelompokan fleksibel, variasi konten, proses dan produk. Yang terakhir yaitu lingkungan belajar yang efektif. Nah, yang kelima yaitu dasar keputusan guru. Pembelajaran ini didasarkan pada pendekatan proaktif, kurikulum yang berkualitas, asesmen berkelanjutan, pengajaran responsif, dan manajemen kelas fleksibel. Ciri utama pembelajaran berdiferensiasi yaitu fokus pada kompetensi inti, akomodasi perkembangan siswa dalam kurikulum, pengelompokan siswa secara fleksibel, pembelajaran aktif dengan bimbingan guru. Yang ketujuh yaitu peran guru dan siswa. Nah, siswa menjadi pembelajaran aktif dan kreatif, guru sebagai fasilitator yang merancang strategi berdasarkan evaluasi kebutuhan siswa. Nah, yang ke-8 yaitu dari pendekatan ini dihasilkan proses belajar menjadi inklusif, relevan, dan efektif. Mengenal dan memetakan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar. Nah, yang pertama yaitu kesiapan belajar atau readiness, yaitu memiliki pengertian sejauh mana peserta didik memiliki kemampuan pengetahuan awal dan keterampilan untuk memahami materi atau menyelesaikan tugas tertentu. Selanjutnya yaitu cara mengenali, menggunakan tes diagnostik, kemudian mengamati kemampuan menyelesaikan tugas, dan yang terakhir memperhatikan kendala seperti kebutuhan pemetaan khusus. Kelompok peserta didik berdasarkan kategori. Selanjutnya yaitu minat peserta didik. Ketertarikan peserta didik pada topik, aktivitas, atau bidang tertentu dapat memotivasi mereka untuk belajar. Selanjutnya yaitu cara mengenali. Nah, menggunakan angket atau wawancara untuk mengetahui bidang yang disukai. Selanjutnya yaitu mengamati respons terhadap aktivitas atau materi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu memperhatikan partisipasi dan antusiasme dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu pemetaan identitas minat peserta didik untuk mengintegrasikan topik yang disukai dalam pembelajaran guna meningkatkan keterlibatan peserta didik. Profil belajar peserta didik memiliki pengertian yaitu gaya belajar, strategi belajar yang efektif, dan preferensi lingkungan belajar peserta didik. Cara mengenalinya yang pertama gunakan kuesioner, gaya belajar atau visual, auditori, dan kinestetik. Amati respon peserta didik terhadap metode pembelajaran tertentu. Kemudian perhatikan lingkungan belajar yang mendukung konsentrasi peserta didik. Yang terakhir yaitu pemetaan kelompok peserta didik berdasarkan gaya belajar mereka untuk merancang pembelajaran yang sesuai seperti media visual, aktivitas fisik, atau diskusi sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, asesmen memiliki proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan perkembangan
dan pencapaian belajar peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, asesmen membantu memahami kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Nah, yang pertama yaitu asesmen as learning. Peserta didik menilai pembelajaran mereka sendiri melalui self assessment dan peer assessment. Nah, contohnya itu seperti jurnal refleksi pemahaman. Yang kedua yaitu asesmen untuk proses pembelajaran. Nah, sebagaimana contohnya seperti peserta didik membuat tugas dalam pembelajaran menulis cerpen. Yang ketiga yaitu asesmen pada akhir atau proses pembelajaran. Digunakan sebagai asesmen sumatif untuk mengevaluasi hasil belajar. Nah, contohnya ujian. Manfaat asesmen yaitu membantu guru dalam proses pengajaran lingkungan belajar dan membantu evaluasi. Kemudian yaitu memberikan gambaran perkembangan dari proses pembelajaran. 4. Mengembangkan profil siswa. Nah, fungsi profil siswa yaitu membantu guru merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yaitu jenis profil siswa, yaitu ada profil kelas, gambaran umum, kekuatan, kebutuhan, minat, dan kesiapan belajar dari peserta didik. Selanjutnya yaitu digunakan untuk merancang pembelajaran. Nah, profil individu siswa yaitu informasi mendalam tentang kemampuan, kebutuhan, cara belajar, minat, dan hasil tes peserta didik. Yang terakhir yaitu membantu merancang pembelajaran yang lebih personal. Pembaruan profil yaitu ada perlu diperbarui secara berkala untuk memantau perkembangan siswa dan menyesuaikan metode pengajaran. Yang kedua, manfaat profil. Nah, mempermudah guru untuk memahami kebutuhan siswa, memberikan dukungan tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Contoh artikel implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Pertama 1 Kendal, Kabupaten Kendal. Nah, yang pertama, penelitian mengkaji implementasi pembelajaran tersebut. Yang kedua, 3 elemen utama pembelajaran berdiferensiasi yaitu konten, menggunakan asesmen diagnostik untuk menilai kesiapan belajar siswa. Selanjutnya yaitu menyediakan bahan ajar sesuai dengan gaya belajar seperti auditori, visual, dan kinestetik. Yang kedua yaitu proses. Nah, pembelajaran dilakukan di berbagai lokasi, kelas, taman, musola, maupun outdoor, menyesuaikan karakter. Ketiga yaitu produk. Nah, hasil karya siswa berupa puisi, podcast, komik, dan video pendek disesuaikan dengan kelebihan dan minat siswa. Nah, yang terakhir yaitu keberhasilan. Pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan hasil belajar akademik, kemudian dapat memotivasi dan melibatkan siswa secara aktif. Kemudian yaitu pentingnya pengelolaan pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan dan karakter siswa.